Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, untuk penjelasan lebih jelas terkait kunci determinasi, ini akan Ibu jelaskan hari ini. Jadi, kunci determinasi itu merupakan kunci yang biasa digunakan untuk menentukan filum atau divisi, kelas, ordo, famili, genus atau spesies. Nah, sebelum kita menentukan atau membuat kunci determinasi, yang harus kita lakukan adalah kita harus membuat kunci dikotomnya terlebih dahulu. Nah, perbedaan antara kunci dikotom dan kunci determinasi, kalau kunci dikotom itu menggunakan skema seperti ini. Nah, ini adalah kunci dikotom. Lain halnya dengan kunci determinasi. Kalau kunci determinasi itu seperti pernyataan-pernyataan ini. Jadi kalau ini adalah kunci dikotom berupa skema diagram, kalau kunci determinasi berupa pernyataan seperti ini. Nah, jadi kita kembali lagi bagaimana cara menggunakan atau menyatakan kunci dikotom. Di sini yang pertama harus kita perhatikan adalah tanaman-tanaman atau tumbuhan yang sudah disediakan. Pada kunci dikotom ini ada tumbuhan lumut, ada suplir, jagung, kedelai, terong, dan melinjo. Nah, dari beberapa tanaman yang sudah disediakan ini kemudian kita kelompokkan atau kita lakukan klasifikasi. Yang pertama itu adalah klasifikasi 1A dan 1B. Untuk yang 1A itu adalah kelompok tanaman berspora, sedangkan 1B untuk kelompok tanaman tidak berspora. Dari ke-6 tanaman yang sudah disediakan ini, tanaman yang berspora antara lain suplir dan lumut. Sedangkan sisanya itu merupakan tanaman tidak berspora, antara lain jagung, kedelai, terong, dan melinjo. Nah, setelah kita kelompokkan seperti ini, kita lanjutkan pengelompokannya ketika di dalam kotak ini ada lebih dari satu jenis tanaman. Kita lihat yang 1A. Untuk 1A itu ada lebih dari satu tanaman karena terdiri dari suplir dan lumut. Nah, yang pertama, kita kelompokkan dulu. Untuk setelah 1A kita kelompokkan lagi menjadi 2A dan 2B. 2A itu adalah kelompok tanaman berbatang jelas, sedangkan 2B itu adalah tanaman yang tidak berbatang jelas. Yang terlihat jelas batangnya itu adalah suplir. Nah, suplir ini adalah tanaman yang biasa tumbuh di alas, misalkan yang tumbuh di dekat tanaman bambu seperti itu. Nanti kalian bisa melihat searching bagaimana contoh atau gambar dari tanaman suplir. Nah, tanaman suplir itu terlihat jelas batangnya. Sedangkan untuk tanaman yang tidak berbatang jelas, jadi batangnya itu tidak bisa dibedakan antara mana bagian batang, akar, dan daunnya. Contohnya lumut. Jadi kalian bisa lihat sendiri ya. Kalau lumut kita tidak tahu mana bagian batangnya, akarnya, dan daunnya. Nah, itu adalah contoh bagaimana mengelompokkan pada kunci dikotom. Setelah itu untuk yang 1B sekarang. Nah, 1B itu karena tanamannya ini lebih dari satu, yaitu terdiri dari 4 jenis tanaman, sehingga kita harus kelompokkan lagi ya. Karena tadi nomor 2 itu sudah dipakai. Nah, sekarang kita lanjutkan ke nomor 3A dan 3B. 3A kita kelompokkan ke dalam tanaman yang berbiji tertutup, sedangkan 3B itu adalah kelompok tanaman biji terbuka. Nah, 3B, tanaman biji tertutup. Dari
dari sebelumnya. Jadi sebelumnya 3A ini ada kan 1B. 1B itu terdiri dari 4 jenis tanaman kan. Ada 4 jenis tanaman, yaitu ada jagung, kedelai, terong, dan melinjo. Nah, ini kita masukkan, kita kelompokkan ke dalam 3A dan 3B. Kita lihat mana yang berbiji tertutup. Jagung, kedelai, dan terong itu adalah tanaman yang berbiji tertutup atau angiosperma. Sedangkan untuk yang 3B itu adalah kelompok biji terbuka. Kelompok biji terbuka itu contohnya adalah melinjo, ya. Nah, kita stop dulu pada bagian ini. Sekarang kita kelompokkan lagi. Nah, untuk yang 2A itu hanya ada suplir, ya. Untuk yang 2A hanya ada suplir. Nah, suplir ini hanya ada satu tanaman, ya. Sehingga kalau hanya ada satu tanaman, kita stop di sini. Tidak bisa dilakukan pengelompokan lebih lanjut, ya. Untuk yang 2B hanya ada lumut. Karena ada satu tanaman sehingga tidak bisa dilakukan pengelompokan lebih lanjut. Untuk yang 3A itu terdiri dari 3 jenis tanaman, yaitu ada jagung, kedelai, dan terong, ya. Ada 3 jenis tanaman sehingga kita harus kelompokkan lagi atau diklasifikasi lagi. Kita lanjutkan keempat. Pada kriteria 4A itu pengelompokan tanamannya berdasarkan tanaman berkeping 2 dan tanaman berkeping 1, ya. Ada jagung, kedelai, dan terong. Antara ketiga ini yang berkeping 1 itu antara lain kedelai dan terong. Sedangkan tanaman yang berkeping 2 itu adalah kedelai dan terong, sedangkan tanaman yang berkeping 1 itu adalah jagung, ya. Nah, kita lanjutkan sekarang ke 3B. 3B karena hanya ada satu jenis tanaman, yaitu melinjo, sehingga kita tidak bisa lakukan klasifikasi lebih lanjut. Kita lanjutkan ke 4A. Pada 4A ini ada 2 jenis tanaman, ada kedelai dan ada terong. Karena lebih dari satu tanaman, sehingga kita harus lakukan pengelompokan lagi, yaitu 5A dan 5B. 5A itu berdasarkan tanaman yang bunganya berbentuk kupu-kupu. Sedangkan 5B itu pengelompokannya adalah tanaman yang bentuk bunganya seperti trompet. Kedelai bentuk bunganya seperti kupu-kupu, jadi kita masukkan ke 5A. Sedangkan terong itu bentuk bunganya seperti trompet, sehingga kita masukkan ke 5B. Nah, kita lanjutkan. Pada 5A itu hanya ada satu jenis tanaman, yaitu kedelai, sehingga untuk dilakukan klasifikasi lebih lanjut itu tidak bisa kita stop di sini. Untuk yang 5B itu juga hanya ada satu jenis tanaman, sehingga tidak bisa dilakukan klasifikasi lebih lanjut. Nah, itu adalah cara bagaimana kita membuat kunci dikotom. Ini adalah bentuk diagram. Kalau bentuk diagram itu dinamakan kunci dikotom. Nah, sekarang dari kunci dikotom tersebut kita bisa membuat sebuah kunci determinasi untuk menentukan apakah filumnya, apakah genusnya, dan lain sebagainya. Nah, 1A itu, ya, itu adalah tanaman berspora, sehingga bisa kita tuliskan tumbuhan yang tanaman berspora. Sedangkan 1B itu adalah contoh tanaman tidak berspora, sehingga 1B kita tuliskan tanaman yang tidak berspora, dan begitu seterusnya untuk 2A dan sampai 5B. Selanjutnya kita berikan titik-titik. Nah, seperti ini, ya. Untuk yang 1A titik-titik-titik. Karena 1A ini
Selanjutnya ada hubungannya, berhubungan dengan A2 dan 2A dan 2B, sehingga titik-titik-titik dilanjutkan ke 2A. Sedangkan untuk 1B ini hubungannya adalah dengan 3A, sehingga titik-titik-titik-titik itu ditulis 3A. Dan seperti itu seterusnya. Kalau misalkan ditanyakan, bagaimanakah susunan dari kunci determinasi untuk lumut? Nah, untuk lumut ini kita mengerjakannya harus dari belakang, ya. Di sini lumut itu, maaf ya, ini bisa kita juga menentukan atau mengerjakannya dengan cara menentukannya dari depan. Lumut apakah berspora atau tidak berspora? Lumut itu adalah tanaman yang berspora. Jadi kita bisa tuliskan lumut. Untuk lumut ini adalah 1A karena lumut berspora. Kita lanjutkan ke nomor 2 karena titik-titiknya di sini kita harus melanjutkan ke nomor 2. Di nomor 2 ini ada tumbuhan berbatang.